Shalom, selamat malam semua. Puji Tuhan, sehari telah berlalu dan sekarang akhirnya kita sampai di penghujung hari ini. Sebelum kita ke peraduan, kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk sepanjang hari ini Tuhan. Kami merasakan di tengah kesibukan kami, Engkau ada di situ Tuhan. Engkau telah membimbing kami, memimpin kami, melindungi kami sampai pada malam ini Tuhan. Di mana kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu dan membaca firman-Mu. Tuhan, kami berdoa biarlah Roh Kudus ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhir pembacaan firman pada malam ini. Segala setan roh iblis apapun yang berusaha mengganggu, kami ikat kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicara pada setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan satu pujian. Silakan Bapak Jesse. Ajar kami Tuhan menghidup hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Matius 11 ayat 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Jadi ingat pembacaan kemarin, Tuhan Yesus memberi tugas kepada murid-muridnya. Ayat 2, judul perikop, Yesus dan Yohanes Pembaptis. 2. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ingat, Yohanes juga ditangkap dan kemudian sejak itu Tuhan Yesus memberitakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Yohanes sudah di dalam penjara. 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Yohanes suruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Nah, Yohanes dikatakan, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Jadi bukan hanya Yohanes, tapi orang-orang yang lain juga bertanya-tanya, ini benar nggak Tuhan Yesus yang
Mesias yang dijanjikan. Nah, Tuhan Yesus jawabnya apa? Ayat 4. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, ini waktu Yohanes tanya, Yesus itu menjawab dengan nubuatan. Ini kan nubuatan tentang keselamatan yang datang dari Tuhan dalam Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Nanti saudara bisa buka sendiri di rumah. Bahwa Allah sendiri akan datang dan menolong orang-orang seperti hal ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tuhan Yesus menjawab dengan ini, kekuasaan yang dia punya adalah hanya Allah yang bisa melakukan, membangkitkan orang mati. Dukun sehebat apapun nggak ada yang bisa membangkitkan orang mati. Ada juga mematikan orang hidup. Ini hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan. Makanya itu Tuhan Yesus menjelaskan bahwa nggak usah ragu-ragu. Mungkin di antara murid-murid ada yang ragu-ragu dan mereka mungkin yang dalam keadaan yang kurang baik atau apa, kok seperti ini misalkan. Tapi Tuhan Yesus jelaskan sini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Karena mungkin ada orang-orang yang ekspektasinya untuk secara pribadinya dia, tapi kan Tuhan Yesus umum. Ini saat ini untuk umum. Mungkin ada orang-orang yang punya kepentingan pribadi. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan lagi, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nggak usah ragu-ragu, seperti itu istilahnya. 7. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Nah, ini jadi Tuhan Yesus bicara tentang Yohanes. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Jadi dia kayak tanya, kamu tuh ngapain sih pergi ke padang gurun? Kan Yohanes kan pelayanannya di padang gurun. Terus apa kamu ke sana tuh mau lihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Maksudnya apa kamu ke sana mau ngelihat orang yang bisa digoyangkan angin, yang ikut angin gitu, ikut arus, atau orang yang ikut arus gitu loh, yang bisa didorong-dorong istilahnya, bisa tergoyahkan gitu. Ini kan Yohanes kan nggak seperti itu. Yohanes orang yang tegas. Sementara kalau kita baca ceritanya tentang Yohanes, sementara orang takut mengkritik Herodes yang memperistri saudaranya sendiri, Yohanes nggak takut. Yohanes mengatakan, jadi dia bukanlah buluh yang digoyangkan angin kian kemari. Dia adalah yang tegas, pohon yang tegas gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu datang ke padang gurun ngelihat orang yang bisa dipengaruhi atau yang ikut-ikutan. Terus ayat 8. Atau untuk apa kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus. Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Dia tanya lagi, karena kan Yohanes ini hidup di padang gurun, dia pakaiannya bulu hewan, makanannya madu, minumnya madu dan belalang. Jadi dia bukan seperti ini. Kamu kalau mau melihat bangsawan atau orang-orang yang berpakaian halus, kamu jangan pergi ke padang gurun. Itu orang-orang seperti itu. Kalau kamu memang mau carinya yang seperti itu, ekspektasi kamu seperti itu, ya kamu pergi ke istana. Karena orang-orang seperti itu ada di istana. Tapi ayat 9. Jadi untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Melihat nabi. Bukan kamu mau melihat nabi. Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Jadi Yohanes di mata Tuhan Yesus lebih daripada nabi. Kenapa? Karena nabi-nabi yang dahulu itu hanya bisa menubuatkan tentang Tuhan Yesus akan datang, Mesias akan datang. Tapi Yohanes ini asyir, menyediakan jalan langsung kepada penyelamat, juru selamat dunia, which is Tuhan Yesus Kristus. Yohanes ini dia tuh orang di perbatasan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Para nabi nggak mengalami seperti dia.
Dia bertemu langsung dengan Sang Juru Selamat. Para nabi hanya bisa menubuatkan. 10. Karena tentang dia ada tertulis, tentang Yohanes ada tertulis. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Jadi tentang Yohanes, Tuhan Yesus ingetin lagi, ini udah dinubuatkan. Bahwa Tuhanlah yang menyuruh utusannya, yaitu Yohanes, untuk mendahului Tuhan Yesus. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Jadi Yohanes itu emang utusan Allah untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus datang, Yohanes sudah dikirim supaya orang mulai mengerti mengenai bertobat, kerajaan surga udah dekat, mengenai baptisan dan sebagainya. 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Nah, apa maksudnya ini? Mungkin ini kenapa dibilang dari antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Saudara, tadi seperti saya katakan, orang-orang sebelum Yohanes yang dilahirkan oleh perempuan sebelum Yohanes, mereka adalah orang-orang dalam perjanjian lama. Tapi Yohanes ini ditransisi, istilahnya dia tuh gongnya untuk masuk ke kerajaan yang baru. Maksudnya adalah Yohanes inilah yang dibandingkan dengan orang-orangnya ini, bukan besar dalam artian karena setiap nabi kan punya spesifikasi dari sendiri. Kayak Musa, dia besar karena dia melepaskan orang Israel dari Mesir dan membuat Mesir punya kebesaran sendiri-sendiri. Tapi kebesarannya Yohanes ini dalam artian adalah bahwa dia ini yang berada di perbatasan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi dikatakan versi ini makin jelas lagi. Begitupun dia lebih besar dari orang-orang perjanjian lama, tapi yang terkecil dalam kerajaan sorga, orang-orang yang udah di perjanjian baru, yang akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lebih besar daripadanya. Padanya waktu itu di situ. Karena yang di sini udah perjanjian baru, udah ada Roh Kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus, segala macam dari Tuhan Yesus. Malah Tuhan Yesus waktu mau pergi ke surga kan bilang, aku pergi dan kamu yang ada di bumi sekarang ku tinggalkan, kamu meneruskan pekerjaanku, bahkan melakukan yang lebih besar daripada itu. Jadi di sini bahwa orang-orang yang setelah masa Kristus itu adalah lebih besar karena mereka mendapat kasih karunia, berbeda dengan orang-orang yang sebelumnya. 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Nah, ini saudara, siapa orang-orang yang menyerongkan kerajaan surga? Yang menyerongkan tidak lain adalah paling banyak itu adalah orang-orang Farisi, para ahli Taurat dan orang-orang Saduki itu. Kenapa? Karena mereka menambahkan di hukum Taurat aturan-aturan mereka sendiri. Mereka ada tradisi-tradisi. Jadi mereka selain hukum Taurat yang tertulis yang ada, mereka punya buku hukum tambahan tuh, hukum tradisi. Yang mana hukum tradisi ini sering ditentang oleh Tuhan Yesus. Banyak nanti kita baca di pembacaan kemudian, Tuhan Yesus menentang hukum-hukum tradisi yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi. Itulah mereka yang mencoba menyerongkan hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum kerajaan sorga. Lanjut ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi ya tadi itu saya bilang Yohanes itu di perbatasan. Semua nabi-nabi bernubuat sampai tampilnya Yohanes, karena Yohanes di perbatasan. Berikutnya udah Yesus, penggenapan dari nubuatan para nabi dan nubuatan kitab Taurat. Tuhan Yesus udah penggenapan. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Nah, kalau kita baca di perjanjian lama, itu dikatakan bahwa nanti pada akhir zaman Elia akan datang. Nah, ini kata Tuhan Yesus, jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu, yang telah dinubuatkan
mengingatkan itu. Ya maksudnya bukan Elianya, maksudnya adalah roh Elia. Kalau kok Elia kan dia bukan Elia di Yohanes, tapi roh Elia kalau menurut saya itu. 15. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya ini kita harus cari hikmat Tuhan. 16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru kepada temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. 18. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Mereka berkata, ia kerasukan setan. 19. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Orang-orang yang zaman itu adalah orang-orang yang kerjaannya ini kayaknya mencela aja. Yohanes tidak makan, minum karena dia makannya, minumnya madu, makannya belalang, dikatakan ia kerasukan setan. Tuhan Yesus yang emang sering diajak makan dan minum, dicela lagi sebagai orang, dikatakan lihatlah ia seorang pelahap. Lanjut ayat 20, judul perikop. Yesus mengecam beberapa kota. 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, di mana banyak dosa, di situ banyak kasih karunia. Ini makanya di tempat sini dibilang banyak dosa, tapi mujizat-mujizat banyak terjadi. 21. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Jadi ini Tuhan Yesus mengingatkan untuk orang-orang Korazim, orang-orang Betsaida, bertobatlah, udah banyak mujizat seperti kayak gitu. Coba kalau kota Tirus dan kota Sidon, kalau mujizatnya sebanyak itu, pasti mereka telah bertobat dan telah berkabung atas dosa-dosanya. Tapi ini Korazim dan Betsaida tidak bertobat. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan itu. 22. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi akan ada hari penghakiman. 23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Nah ini sama juga. Udah banyak mujizat tapi masih tetap tidak bertobat. Sampai disamakan dengan Sodom. Kalau Sodom aja terjadi mujizat-mujizat seperti di Kapernaum, mungkin Sodom akan bertobat dan tidak terjadi penunggang langgangan Sodom dan Gomora. 24. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom lebih ringan daripada tanggunganmu. Perikop berikutnya, ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah inilah hikmat dari Tuhan. Kenapa Tuhan sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai? Ini pasti orang bijak dan orang pandai yang sok bijak, sok pandai, yang merasa, wah aku udah tahu semua, udah gak ada kelaparan seperti yang kita baca di Matius 6 kemarin, udah tidak ada lagi miskin dan merasa haus dan lapar akan Tuhan. Makanya orang-orang seperti itu Tuhan gak akan berikan, disembunyikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena ya mereka sendiri nggak punya rasa lapar, nggak punya rasa haus. Mereka sendiri udah merasa paling pinter, paling jago, paling tahu gitu. Makanya kita kalau di hadapan Tuhan, kita harus menjadi orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang kecil. Tuhan, aku nggak tahu apa-apa. Tuhan, Engkau bukakan, beri hikmat Tuhan. Itu kita di hadapan Tuhan harus gitu, jangan petentengan, jangan aku udah tahu ini, aku udah tahu itu. Kita harus senantiasa lapar akan firman Tuhan. Nah orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, situ Tuhan akan nyatakan. Jadi
Dan ini mengenai orang kecil dan orang pandai, orang bijak ini nggak tergantung pada jabatan. Mau jabatan pendeta juga kalau misalkan nggak punya haus dan lapar akan Tuhan, ya dia akan stuck. Justru di akhir zaman ini Tuhan akan membangkitkan generasi-generasi yang faceless, yang nameless, yaitu orang-orang biasa, orang-orang sederhana yang nggak dikenal, namanya nggak tenar, tapi justru pengurapan Tuhan akan tercurah pada orang-orang di akhir zaman ini. Ayat 26, ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu, ya yang berkenan kepadamu, ya hati yang selalu haus, selalu lapar akan Tuhan. 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudara, di sini jelas sekali Bapa dan anak adalah satu. Tidak ada orang yang mengenal Bapa selain anak. Sebaliknya, tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa. Jadi, ini kesatuannya sangat jelas di sini. Dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Jadi kita nggak akan sampai pada pengenalan akan Bapa yang benar kalau tidak melalui anak, melalui Yesus. Hanya perkenanan Yesuslah yang membuat kita mengenal Allah Bapa secara benar. Makanya orang-orang yang tidak mengenal Yesus dan tidak diberi perkenanan oleh Yesus, mau kita sampai jungkir balik kayak gimana pun juga nggak akan ketemu dengan Bapa atau pengenalan yang benar akan Bapa. 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan, apalagi di saat-saat pandemi gini, saat-saat krisis gini, ini benar-benar suatu penghiburan. Bagi kita yang percaya janji ini, kita berpegang dan benar Ia akan memberikan kelegaan. Semua orang dikatakan yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Karena Tuhan sendiri udah menanggung beban berat. Nah, seharusnya seperti itu kalau kita beriman pada Tuhan. Sehingga kita hidupnya enak. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tadi dikatakan mari kepadaku yang berbeban, yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kalau datang kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan beban kita kepada Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh kelegaan karena Tuhan akan memberikan. Nah, di sini ayat 29 Tuhan bilang pikul kuk yang kupasang. Jadi mengikut Tuhan itu bukannya udah ikut Tuhan bebas nggak ada, tetap ada. Tapi kuk yang Tuhan pasang itu bukan kuk yang susah, yang berat banget seperti kuk yang ditaruh oleh dunia. Nah, kuk, saudara tahu kuk ya, kuk itu belenggu, itu beban biasanya kalau orang membajak sapinya itu kan ditaruh beban supaya bisa diarahkan sama orang yang pembajak itu ke kiri, ke kanan gitu. Nah, kalau kuk dari Tuhan ada, itu Tuhan bilang gini, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut. Kalau kita ditaruh kuk, kita nggak belajar dari Yesus yang lemah lembut, Tuhan mau arahin ke kiri kita, keras mau ke kanan. Nah itu bisa berabe kehidupan kita. Bisa susah ya, orang tukang bajaknya mau suruh kita ke kiri, kita maksa ke kanan. Maka itu kita harus punya hati yang lembah lembut. Mau Tuhan arahin ke sini, iya Tuhan aku mau. Tuhan arahin ke sini, iya Tuhan aku mau. Dan hati yang lemah lembut dan rendah hati. Karena kalau hati keras dan hati sombong, itu kunci paling susah untuk mengenal Tuhan secara benar. Karena udah merasa sombong, udah gak perlu, udah keras hati, tambah sombong, aduh itu kunci yang paling parah. Makanya kita kalau bersama Tuhan, kalau ingin kita mengenal Tuhan dengan benar, mau dipakai Tuhan, kita harus rendah hati. Ya udah Tuhan mau apa aja pokoknya aku mau suka-suka Tuhan, ada tuh lagunya suka-suka Tuhan. Kita emang harus punya
karakter gitu, suka-suka Tuhan. Karena Tuhan yang pembajaknya kita, yang diarahkan kemana. Dan kalau Tuhan arahkan, pasti arahkan ke tempat yang bagus. Kalau kemauan kita kan kita nggak tahu masa depan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita cuma lihat yang saat ini, aku maunya ini. Itu alamat susah tuh orang kalau maksa gitu, aku maunya ini. Kita harus punya karakter, Tuhan, aku maunya Tuhan. Tuhan mau kemana? Nanti kalau Tuhan ngomong kita ini jangan, itu iya, silakan jalan situ. Makanya itu ulang lagi saya harus bilang, kita harus punya relationship yang dekat dengan Tuhan. Supaya kita tahu Tuhan lagi mau ke kiri atau mau ke kanan. Tuhan itu bukan Tuhan itu kan Tuhan yang hidup. Dia memberi tanda-tanda. Segala sesuatu kita tanya. Kita emang harus punya relationship sama Tuhan supaya kita tahu waktu Tuhan arahkan kita. Kita harus punya hubungan yang dekat gitu. Nah, ini waktu Tuhan pasang hook ke kita, Tuhan mau arahin kita ke kiri dan ke kanan. Kalau kita udah punya relationship yang baik, itu lebih mudah gitu. Meskipun nggak selalu saya bisa baca dengan tepat, karena kan itu semua ya relationship harus ada interpretasinya. Tapi kalau kita semakin dekat, semakin lebih gampang untuk membaca dan mendengarkan Tuhan. 30. Sebab hook yang kupasang itu enak dan beban tubuh ringan. Yaitu hook yang Tuhan Yesus pasang adalah enak dan beban ringan. Kenapa? Karena yang gak enak dan yang udah berat-berat udah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan apabila something happen, kok Tuhan seperti ini gitu, misalkan kita gak usah pertanyakan kok Tuhan seperti ini. Ya Tuhan, aku percaya, gitu aja. Pokoknya intinya aku percaya aja. Ya kayak misalkan sapinya lagi dibelokin terlalu ke kiri atau ke kanan gitu. Kita jangan bilang, aduh Tuhan ini terlalu ke kanan. Kita kan nggak ngelihat, mungkin di sebelah sana ada jurang atau ada apa. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita harus punya hati yang percaya, hati yang lemah lembut, dan rendah hati. Baik, sampai sedemikian jauh pembacaan Matius hari ini. Dan kalau rema dari saya untuk pembacaan hari ini adalah ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kita serahkan beban hidup kita pada Yesus dan percaya bahwa semua permasalahan, beban kita apa semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kita harus belajar hidup menyerah kepadanya. Dan dengan demikian kita akan memperoleh kelegaan dan ketenangan. Baik saudara, rema saudara renungkan sendiri dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, atas firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah firman-Mu itu benar-benar Tuhan masuk ke dalam hati kami Tuhan. Biarlah itu bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar dan memberikan buah-buah yang manis, yang baik, yang berguna bagi kerajaan-Mu dan bagi sesama kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk istirahat malam ini Tuhan. Berilah kami tidur yang nyenyak Tuhan. Berilah kami ketenangan, kelegaan. Jauhkan kami dari insomnia. Tuhan, tolong kami untuk gak terlalu banyak pikiran dan belajar berserah padamu Tuhan. Tuhan, memang masalah hidup banyak Tuhan sekarang ini Tuhan. Di masa seperti ini Tuhan, kami banyak dan sering tergoda untuk memikirkannya Tuhan. Tapi Tuhan tolong kami, Tuhan Roh Kudus tolong kami untuk belajar hidup berserah kepadamu. Hanya Engkau yang mampu menolong kami. Dan kami juga teringat orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, teman-teman kami. Tuhan, berikan mereka juga tidur yang nyenyak. Keluarga kami berikan tidur yang nyenyak. Dan mereka yang belum mengenal Engkau atau telah meninggalkan Engkau, Tuhan, selamatkan mereka. Ampuni dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Kami serahkan seluruh istirahat kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan bangunkan kami esok hari dengan kesehatan yang baru, urapan yang baru, dan berkat yang baru. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Bapa kita di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai saudara, sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.
Sampai jumpa besok pagi yang mengikuti perjanjian lama dan besok malam yang mengikuti perjanjian baru. Tuhan Yesus memberkati. So guys, jangan lupa ya like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys, God bless.